Ketakutan Tan Malaka akan konsep demokrasi trias politika yang bisa menjelma menjadi korup dan merusak, pelan tapi pasti mulai terjadi di negeri ini. Tan Malaka yang menganggap pembagian kekuasaan atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya akan menghasilkan kerusakan, kini terbukti. Bagi Tan Malaka, negara yang menganut prinsip trias politika dalam sistem parlementer adalah kekonyolan dan hanya menguntungkan sebagian kecil golongan. Republik dalam pemikiran Tan Malaka bukanlah republik berembel-embel demokratis dengan trias politika yang begitu rentan terjadi perselingkuhan di antara tiga kekuatan itu. Perselingkuhan antara eksekutif dan yudikatif pernah terjadi. Dan hari-hari terakhir ini, legislatif yang dianggap sebagai penyeimbang kekuasaan malah main mata dengan eksekutif. Ketika Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu gawang yudikatif merubah aturan syarat pencalonan pilkada dengan secepat kilat, DPR sebagai legislatif mengebut pengesahan rancangan undang-undang pilkada dan membatalkan keputusan MK. Walau pada akhirnya mereka membatalkan hal itu karena tuntutan publik yang luar biasa. Untuk apa mereka merubah itu? Untuk kemenangan mutlak satu golongan dalam pilkada, atau untuk anak keturunan yang berkuasa? Rumit? Merusak? Tentu saja. Pada akhirnya semua ini adalah tentang berebut kue kekuasaan. Mereka saling sikut dan saling tekan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jika bisa, mereka mungkin ingin menjadikan republik ini menjadi republik dinasti. Bukan republik ini yang diimpikan oleh Tan Malaka. Bahkan ketakutan Tan Malaka akan sistem trias politika pada hari ini nyatanya dan faktanya lebih mengerikan dari yang dibayangkan oleh bapak bangsa itu. Menurut Tan, parlemen hanya akan diisi oleh orang-orang kaya dan pemilik modal. Dan memang inilah fakta yang terjadi hari ini. Bahkan lebih mengerikan dari bayangan Tan Malaka. Setelah bapak tidak lagi menjabat, anak-anak mereka yang melanjutkan. Parlemen diisi oleh keluarga-keluarga mereka. Tak ada lagi ideologi dalam partai-partai itu. Siapa punya modal, dia bisa duduk di kursi empuk DPR. Bahkan dalam banyak hal, anak beranak bisa duduk di kursi parlemen dengan partai yang berbeda-beda. Partai tidak lagi menjadi corong rakyat. Partai tidak lagi membela kepentingan rakyat Indonesia. Anda bisa punya partai kalau Anda seorang pemilik modal. Anda bisa memainkan kepentingan Anda dan menurunkan kepemilikan partai kepada anak dan sanak saudara layaknya perusahaan keluarga. Padahal rakyat memilih partai Anda untuk kesejahteraan bersama. Di eksekutif pun demikian. Bapak bisa mendudukan anak dan menantunya untuk menjadi penguasa. Mereka berkompetisi merayu suara rakyat untuk dapat duduk di singgasana kekuasaan. Kong kali kong antara penguasa dan parlemen pun terjadi. Kemudian parlemen yang diisi oleh partai-partai ini kemudian ditekan, dimanfaatkan, dan dimiliki oleh penguasa entah dengan cara apapun. Seperti faktanya sang ketua umum Golkar yang katanya didukung pemerintah saja sampai keceplosan betapa berbahayanya jika tidak menuruti sang Raja Jawa. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Meski dia tidak menjelaskan siapa Raja Jawa itu, tapi semua orang berasumsi dan menduga bahwa itu adalah Jokowi. Fakta itulah yang terjadi. Dan pemikiran Tan Malaka menjadi sangat relevan dengan kondisi real yang terjadi saat ini. Apakah kita akan membantah bahwa politik Machiavelli sedang dipraktekkan di negeri ini? Politik Machiavelli jelas banyak diterapkan pada politik praktis hari ini. Machiavellism membentuk suatu kepribadian yang manipulatif, menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Pintarnya mereka memanipulasi keluguan rakyat dengan menggunakan cara-cara cerdas dan licik, mengesampingkan moral hanya untuk kekuasaan. Hari ini, Tan Malaka tak ada di sini, tapi cita-citanya untuk Indonesia yang merdeka dan berdaulat harus ditegakkan. Kita harus merdeka 100% seperti mimpi Tan Malaka. Benar-benar merdeka, bahkan dari jajahan bangsa sendiri.